kawan-kawan, ini saya sedang berada di kebun sawitnya Pak Ance. CU Banuri Harapan kita telah mendirikan sebuah koperasi yang bernama Banuri Jaya Agro. Salah satu dari produk Banuri Jaya Agro ini adalah Pin Agro dan Sibaja. Keunggulan dari produk ini adalah bahwa produk ini membantu para petani, mereka yang mempunyai lahan kosong dan tidak mempunyai modal untuk menanam dan melihara sawit akan dibantu oleh Banuri Jaya Agro, yaitu dengan menyediakan bibit, pemeliharaan sampai panen. Jadi dengan demikian, petani yang tidak mempunyai modal, mereka akan bisa menanam dan berinvestasi di sawit, karena mereka baru akan membayar setelah berbuah pasir. Itu berarti dari kebun itu sendiri akan membayar kredit, sehingga tidak memberatkan petani. Itu salah satu keunggulan produk ini. Dan yang kami ingin sampaikan juga adalah bahwa kami mempunyai 38 cabang dan akan menjadi 48 di tahun ini. Jadi di 7 kabupaten dan 2 kota madya yang ada untuk membantu semua petani Kalbar supaya mereka bisa menanam sawit dan berinvestasi di sawit. Karena apa? Karena kami melihat bahwa sawit adalah sebuah investasi yang mempunyai prospek bagus untuk mengangkat derajat para petani. Karena dengan mempunyai sawit 1 hektar saja, mereka bisa mendapat income 5-7 juta per bulan. Dan dengan demikian, kita bisa mengangkat kesejahteraan petani sawit. Pak, kira-kira kesulitan atau tantangan-tantangan apa yang Bapak alami untuk menanam dan membuka dan menanam sawit, Pak? Begini Bang, kalau saya ini begini, kalau saya dulu tuh karena tidak bisa menanam sawit, karena satu bibitnya mahal, langka lagi, ngambilnya sampai bertahun-tahun. Yang kedua, pupuknya mahal, langka juga, susah juga kami mau menanam sawit itu. Nah, yang ketiga itu masalah penyiangan atau pembersihan sawit, lahan sawit itu. Kadang-kadang kita tuh obat-obatan itu yang membuat kita tidak mampu itu. Kadang-kadang sawitnya subur tapi tidak mau berbuah. Karena apa? Karena tidak ada penyiangan atau untuk membasmi rumput itu. Yang ketiga itu karena zaman sekarang itu ada zaman Banuri Harapan kita itu memberi pertolongan kepada kami yang masyarakat itu, kami bisa menanam sawit karena diberi arahan untuk panen dari mulai merawat sampai menanam sampai mancang. Itu Banuri Harapan kita membantu kami yang masyarakat. Maka sekarang kita udah bisa menanam sawit. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi Banuri juga selain memberikan bantuan bibit, bantuan pupuk, kemudian obat-obatan, tetapi juga akan mendampingi. Kita mempunyai tim ahli agronomi yang akan membantu kita untuk pemeliharaan yang tepat, yaitu bagaimana cara memupuk dengan dosis yang tepat, cara memelihara sawit supaya bisa berbuah banyak. Itu yang kita akan dampingi juga para petani. Jadi selain memberikan bantuan kredit, tetapi juga pendampingan. Sekian. Pertanyaan kami adalah, karena kami melihat bahwa Gereja Keuskupan Sanggau sangat konsen sekali untuk pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bagaimana pandangan Monsinyur terhadap produk ini, yaitu produk Sibaja, dan bagaimana harapan Monsinyur ke depan untuk pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia? Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih, pertanyaannya gampang, jawabannya sulit. Terkait dengan Sibaja ini, simpanan Banuri Jaya Agro, saya rasa ini terobosan yang cerdas. Karena apa? Karena petani yang tidak punya modal tapi punya tanah bisa mengolah tanahnya tanpa terbebani dengan pengeluaran ekstra, sebab dia membayar simpanannya, kreditnya
dari hasilnya sesudah 3 tahun. Saya rasa ini sebuah produk yang bagus, sebuah langkah yang signifikan untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat kecil sederhana di kampung-kampung yang kesulitan untuk mengakses modal, terutama di lembaga-lembaga keuangan swasta maupun pemerintah di luar Cirebon. Jadi harapan saya produksi baja ini juga menginspirasi cewek-cewek yang lain untuk mengeluarkan produk yang serupa supaya lingkaran kemiskinan yang terus mengelilingi masyarakat kita di kampung-kampung ini bisa kita putus mata rantainya. Karena apa? Karena mereka tidak perlu lagi membuat pengeluaran ekstra dari keuangan keluarganya yang memang sudah kekuatan kempis. Itu pendapat saya pertama tentang produksi baja ini. Di produk yang cerdas, langkah yang cerdas untuk membantu masyarakat. Lalu yang kedua terkait dengan peran serta CRCU, terutama Panuri Harapan Jaya ini, saya sebagai Uskup Sanggau ingin mengajak mereka bekerja sama untuk pemberdayaan masyarakat, karena sebagian besar dari para anggotanya juga adalah umat Katolik, sehingga kalau mereka berhasil memberdayakan masyarakat di kampung-kampung para anggotanya, tentu beban saya sebagai seorang uskup itu sangat diringankan, karena anggotanya sejahtera, mapan, sehingga beban uskup juga berkurang dan bisa fokus untuk pekerjaan yang lain. Kita bisa menghindarkan masyarakat kita dari menjual tanah. Sebab seperti slogan yang saya buat, kitab Kejadian dalam kitab suci agama Kristen dan Yahudi sudah ditutup. Tuhan tidak menciptakan tanah lagi sehingga tanah tidak bertambah. Juga tanah itu tidak beranak, tidak melahirkan sehingga tidak ada pertambahan tanah. Oleh karena itu menjual tanah sesungguhnya adalah memiskinkan diri sendiri dan membahayakan masa depan kita di kemudian hari. Dengan bantuan seperti begini, masyarakat kita dorong untuk mengelola tanah. Jadi hidup dari mengusahakan tanah. Karena selama ini yang terjadi di kampung-kampung, anak sakit jual tanah, suami sakit, istri sakit jual tanah, bahkan anak mau beli motor pun jual tanah. Begitu tanah dijual, motor ada, lalu penghasilan tidak ada, memang motor bisa diisi dengan lahir. Berharap bahwa lewat pendidikan, pelatihan-pelatihan yang terstruktur, terukur, teratur dilakukan oleh CU mana saja. Saya berharap ada perubahan mentalitas dalam masyarakat kita, dari masyarakat yang hanya konsumtif menjadi masyarakat yang produktif demi masyarakat itu sendiri sebenarnya jadi lebih baik. Ini harapan saya. Terima kasih Monsinyur atas pencerahannya, atas harapan-harapan yang akan kita bersama nanti, dan saya berharap Ingat pupuk, ingat BJA.